بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. Alhamdulillahirabbil alamin, sallu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mampu meninggal di Madinah, maka meninggallah. Karena barang siapa yang meninggal di Madinah, maka aku akan memberi syafaat kepadanya. Hadisnya riwayat Tirmizi. Ini di sisi kanan saya ini adalah pemakaman Baqi atau sering disebut Jannatul Baqi. Di beberapa riwayat dikabarkan bahwasanya di sini ada 10.000 sahabat dimakamkan di sini. Sahabat dari kalangan Ansor yang paling pertama dimakamkan di Baqi adalah As'ad bin Zurarah. Sedangkan sahabat dari kalangan Muhajirin yang pertama dimakamkan adalah Utsman bin Maz'un. Kemudian dari istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna yang dimakamkan di pemakaman Baqi adalah yang dikenal juga dengan Ummahatul Mukminin atau ibunya orang-orang beriman adalah Ibunda Aisyah, Hafsah, dan Saudah. Dan kedua istri yang tidak dimakamkan di sini adalah Khadijah binti Khuwailid yang dimakamkan di Makkah dan Maimunah binti Al-Harits yang dimakamkan di Sarib. Kemudian yang dimakamkan di pemakaman Baqi dari anak-anak keturunan Nabi adalah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, Ruqayyah radhiyallahu anha, Zainab radhiyallahu anha, Ummu Kulsum radhiyallahu anha, kemudian Ibrahim anak bayi Nabi dari Mariatul Qibtiyah, kemudian Hasan bin Ali, kemudian cucu Nabi Ali bin Husain, kemudian anak dari Husain bin Ali dan sekaligus cicit Nabi. Setelah itu Abbas bin Abdul Muthalib yaitu paman Nabi dan para bibi Nabi yaitu Safiyah dan Atiqah. Kemudian dari sahabat lainnya yang dimakamkan di pemakaman Baqi adalah Utsman bin Affan yaitu khalifah ketiga dan menantu Nabi, kemudian Halimatus Sa'diyah ibu susu Nabi, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, kemudian Imam Malik, Imam Nafi, kemudian Abu Hurairah rahimahullah. Untuk posisi pemakaman Baqi itu ada sekitar 100 atau 200 meter dari Masjid Nabawi. Itu di belakang Masjid Nabawi. Yang di kubah hijau itu Masjid Nabawi. Ada sekitar 100 atau 200 meter dari Masjid Nabawi. Tapi pintu gerbangnya, jarak pemakaman Baqi dengan Masjid Nabawi itu cuma sekitar 20 meter. Pintu gerbangnya pemakaman Baqi itu berada di terasnya Masjid Nabawi. Cuma Masjid Nabawi itu sangat luas. Kira-kira berapa luasnya dia? Tuh. Di beberapa kitab diriwayatkan bahwasanya di sini dimakamkan 10.000 sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tapi di sini tidak boleh ya. Dalam akidah Al-Sunnah wal Jamaah itu tidak boleh mengambil tanah-tanah kubur, mengambil batu-batunya. Tidak boleh, dilarang. Apalagi kalau sampai kita meyakini bahwa tanah dan batu-batu tersebut bisa mendatangkan sesuatu, bisa mencegah kemudaratan, bisa mendatangkan keberuntungan. Nah, ini bisa menjatuhkan kita kepada kesyirikan.
dan pelakunya adalah musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah." Hadisnya riwayat Bukhari. Kemudian di dalam hadis riwayat Tirmizi ditambahkan, karena sesungguhnya ia mengingatkan kalian. Dalam hadis riwayat Muslim diceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali menziarahi makam Baqi karena Allah memerintahkannya. Rasulullah menziarahi, kemudian Rasulullah juga diperintahkan untuk mendoakan para penghuni makam Baqi yang ada di dalamnya. Karena banyak dari penghuni makam Baqi ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diceritakan bahwasanya berjumlah 10.000 sahabat Nabi di makam Baqi. Dan hendaknya perjalanan kita ini menjadi sarana kita untuk senantiasa mengingat kematian, karena Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling cerdas adalah manusia yang paling banyak mengingat kematian. Sahabat yusamma. Bagian-bagian depan ini berarti yang awal-awal meninggal dong. Nah, ini adalah aturan-aturan atau adab-adab atau tertibnya kita dalam menziarahi kubur, ditulis di sini. Seperti dilarangnya melakukan perbuatan-perbuatan syirik dan bid'ah.